Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswandi dari kelas PAI 4G. Dalam kesempatan ini saya akan memenuhi mata kuliah Qiraatul Kutub dalam penjelasan kitab At-Tifli Tarbiyah pada halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asasus sab'u, dasar-dasar 7. Jadi pembahasannya yang ketujuh, tanmiyatu khuluqil birri wa ta'ati lada tifli. Jadi pada pembahasan ketujuh ini akan membahas tentang pengembangan akhlak, kebajikan dan ketaatan kepada anak. Jadi pada pengembangan akhlak, kebajikan dan ketaatan pada anak ini ada beberapa unsur yang nanti akan ikut andil dalam mengembangkannya. Yang pertama, mas'uliyatul abai, jadi tanggung jawab orang tua. Jadi yang pertama itu orang tua, tanggung jawab orang tua tajahal abna'i, terhadap anaknya, kasirotun, sangatlah banyak, wa muta'addidatun, dan beragam. Jadi tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam pengembangan akhlak, kebajikan dan ketaatan pada anaknya itu sangatlah banyak. Di salah satunya wa min tilkal mas'uliyati, di antaranya tanggung jawab tersebut adalah mas'uliyatu. Jadi tanggung jawab ta'widul abna'i, mengajarkan anaknya ala khuluqil birri, tentang akhlak, ala khuluqil birri bihim, tentang akhlak berbakti kepada kedua orang tua. Yang salah satu di antaranya tadi untuk pengembangan akhlak, kebajikan dan ketaatan pada anak, ya salah satunya adalah mengajarkan anaknya untuk berakhlak, berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya wa ta'ati lahum, dan taat kepada mereka. Merekanya ke siapa? Kepada kedua orang tua. Oke, lanjut, wazar ikhtiramihim, dan menanamkan rasa hormat kepada mereka. Jadi selain daripada untuk menanamkan akhlak berbakti kepada kedua orang tua, juga salah satunya adalah menanamkan rasa hormat kepada mereka, kepada kedua orang tua tadi maksudnya. Watajbilihim wal mubalawati fi taqdirihim, serta melebihkan penghargaan terhadap mereka. Lanjut, ma'a ta'widihim ala nabzi khuluqil uquqi fi nafsihim. Jadi selain melebihkan penghargaan terhadap mereka, juga sambil membiasakan mereka untuk menolak akhlak durhaka dalam diri mereka. Jadi selain daripada yang sudah dijelaskan tadi, juga peran orang tua itu harus bagaimana cara membiasakan mereka untuk menolak akhlak durhaka dalam diri mereka. Itu salah satu peran orang tua dalam pengembangan akhlak, kebajikan dan ketaatan pada anak. Selanjutnya, wa kullu hadza ya'ti minal qudwati wal aswatil hasanati. Jadi semua ini berasal dari teladan dan contoh yang baik. Jadi semua yang di atas tersebut yang sudah dijelaskan tadi, itu semuanya adalah berasal dari keteladanan dan contoh yang baik. Awalan, yang pertama, a'ni min khilali ijlali. Jadi yang pengarang kitab ini maksud itu dilalui penghormatan kepada orang tua mereka. Jadi dimulai dengan cara penghormatan kepada orang tua. Itu salah satu harus dicontohkan, penghormatan kepada orang tua dari mulai tata bicara dan lain sebagainya. Lanjut, liwalidaihima, yang kedua, tadi kan yang pertama, sekarang yang kedua. Kama ya'ti saniyan minal ihsani ilal auladi. Jadi yang kedua yaitu datang dari perbuatan baik kepada anak-anak. Jadi datang dari perbuatan baik kepada anak-anak, itu salah satu jalan yang kedua. Sekarang yang ketiga, wa adamit tadyiki. Jadi yang
apa namanya, tidak menyempitkan wa'ad mitaqtadiki alaihim, tidak menyempitkan mereka. Jadi tidak menyempitkan maksudnya itu tidak ya kewajiban orang tua terhadap anak lah tuh, tidak misalkan tidak menyakitkan hatinya ataupun gimana. Wataswiyati dan menyamakan bainahum di antara mereka fil atiyati dalam pemberian. Jadi misalkan ada memiliki 2 anak, jadi pemberiannya itu harus sama sesuai dengan kadarnya. Misalkan anaknya yang satu berumur kurang lebih 6 tahun dan satunya berumur 20 tahun. Jadi antara 6 tahun dan 20 tahun itu secara pemberiannya itu harus sama. Dalam arti kata, misalkan kalau yang umur 20 tahun itu misalkan uang belanjanya itu kurang lebih dari 50.000 misalkan. Jadi dalam arti kata pemberian yang sama di sini itu bukan berarti harus yang umur 6 tahun itu 50.000, tetapi sesuai dengan porsinya. Itu maksudnya. Jadi kalau yang umur 20 tahun itu 50.000, jadi kalau umur 6 tahun itu 5.000. Itu maksudnya sesuai dengan keperluannya. Baik, selanjutnya Ja'a 'inda Tabari min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Jadi telah datang kepada Tabrani, kabar yang telah datang kepada Tabrani dari min hadisin, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an qala, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'inu auladakum 'alal birri wa man syaa astakhrajal wa man syaa astakhrajal lauladihi. Artinya a'inu auladakum, jadi bantulah anak-anakmu, alal birri, untuk berbuat baik, wa min syaa, dan siapa yang ingin astakhraja, wa man syaa astakhraja, dan barang siapa yang ingin ingin dia dapat mengeluarkan astakhraja itu mengeluarkan al-uquq lauladihi, kedurhakaan kepada anaknya. Jadi bantulah anak-anakmu untuk berbuat baik, dan siapa yang ingin dan siapa yang ingin mengeluarkan, dia dapat mengeluarkan kedurhakaan pada anaknya. Jadi sebagai orang tua itu peran pentingnya. Jadi jangan sampai nanti kedua anak ataupun anak selalu berbuat durhaka terhadap orang tuanya. Itu satu hadis yang telah datang kepada Tabrani. Dan adapun wa makna astakhrajal uquq lauladihi, jadi maksud dari mengeluarkan kedurhakaan pada anaknya itu artinya itu dijelaskan ya, ainafahu anhu bi yaf'ala bihi min muamalatihi bil ikrami ma yujibu audahu lit taati. Ainafahu adalah dengan menafikannya, anhu dari dirinya, bi yaf'ala bihi, dengan melakukan min muamalatihi, perlakuan bil ikrami yang baik, ma yujibu yang membuat kembali audahu kepada litaati, ketaatan. Jadi maksud daripada mengeluarkan kedurhakaan kepada anak itu, jadi menafikan di dalam dirinya itu, jadi menghilangkan daripada dirinya itu sifat kedurhakaan, baik itu kepada kedua orang tua, kepada teman sebaya, dan kepada umur yang di bawah mereka. Itu
daripada mengeluarkan sifat kedurhakaan pada anak itu. Selanjutnya waqala al-Manawi fi ma'nahu, dan berkata Al-Manawi dalam maknanya, dalam artinya, ainafahu anhu, yaitu untuk menolak ainafahu anhu, untuk yaitu menolak dari dirinya, maksudnya kedurhakaan itu, bayyaf'al ma'ahu min mu'amalatihi bil lutfi, yaitu dengan cara mereka berbuat baik dan adil serta memuliakannya. Nah, jadi antara kedua orang tua dan anak itu harus seimbang. Jadi kewajiban orang tua itu juga harus berbuat baik terhadap anaknya dan adil serta memuliakannya. Begitupun sebaliknya dengan anaknya, menghormati dan mentaati apa yang diperintahkan orang tuanya selagi itu baik. Yaf'alu ma'ahu min mu'amalatihi bil lutfi wal ansofi wal ikrami. Itu maksudnya. Selanjutnya mayujibu, yang menyebabkan audahu lit taati, kembali kepada ketaatan, wa min isti'tafihi, dan dari upaya menarik hatinya, bil in'ami, dengan pemberian, ma yahmiluhu, yang membawanya ala adamil mukhalafati, yang membawanya untuk tidak melanggar. Jadi di sini itu juga dijelaskan yang menyebab kembali, jadi harus membalikan dia kepada ketaatan dengan upaya untuk menarik hatinya. Gimana cara menarik hatinya agar dia kembali dalam ketaatan? Dengan misalkan dengan pemberian ataupun dengan ganjaran apa, supaya membawanya untuk tidak melanggar dalam arti kata tidak durhaka kepada kedua orang tua. Tuh. Oke, sekarang wa hadzal mas'uliyatu la taqtasiru 'alal abawaini bal tata'adda huma ila kulli man lahu alaqatun wa mas'uliyatun bitarbiyatil atfali kal muallimina wa ghairihim, fadawruhum la yuqallu ahammiyatan an dawril abai wal ummahati.